Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 220. Lois juga mengenakan mantel wol hitam hari ini, sikapnya yang mengesankan setara dengan pria tampan yang menghadap Keira. Dia keluar dari mobil dengan ekspresi dingin dan masuk ke dalam, tetapi sepertinya dia merasakan sesuatu, dan dia berbalik untuk melihat ke arah Keira. Melihat gadis itu melambai padanya, ekspresi Lois melembut. Saat itulah dia baru menyadari ada seseorang yang duduk di seberang Keira. Dia hendak melihat siapa orang itu ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Lois segera menjawab, dan suara melengking datang dari seberang. "Lois, kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu." Lois mengerutkan kening. "Maaf, aku sedang makan malam dengan istriku. Bisakah kamu datang ke sini?" "Lois, saat kita masih kecil, kamu berjanji akan menikahiku saat kita dewasa, bagaimana mungkin kamu tidak datang? Aku menunggumu." Madeleine mulai menangis, suara yang hanya membuat Lois merasakan gelombang kejengkelan. Pada usia Lois 9 tahun, ia dijual oleh Oliver kepada pedagang manusia dan ditahan di sebuah desa pegunungan bersama sekelompok anak-anak. Saat itu semua anak-anak lainnya gemetar ketakutan, menangis memanggil orang tua mereka, kecuali seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang berbeda. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu kepada semua anak, mereka tidak memukul atau memarahi kita, dan mereka bahkan memberi kita makanan, mengapa kalian semua menangis? Saat itulah Lois mulai memperhatikannya. Kemudian, para pedagang manusia itu melihat bahwa gadis kecil itu berperilaku baik dan patuh, jadi mereka membiarkannya pergi bekerja di luar dan lama-kelamaan mulai mempercayainya. Dia berteman dengan Lois. Ketika Lois menanyakan namanya, dia menjawab bahwa ibunya belum memberinya nama. Saat itu, dia hampir terkejut. Seorang anak berusia 4 tahun yang belum memiliki nama. Seberapa buruk keluarganya memperlakukannya. Tidak heran dia bahkan merasa bahwa para pedagang manusia itu lebih baik daripada ibunya. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit anak-anak di sekitarnya, dan Lois tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selain neneknya, tidak ada seorang pun di keluarga Horton yang benar-benar menginginkannya kembali, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia meminta satu-satunya gadis kecil yang bisa bergerak bebas untuk memasukkan pil tidur ke dalam makanan para penyelundup itu. Awalnya, gadis itu tidak mau melakukannya. Dia berkata, "Kak, para pedagang manusia itu selalu membiarkanku makan setengah roti setiap kali makan. Aku tidak mau pulang. Apakah kamu mau pulang?" Dia menjawab, "Saya ingin pulang." Gadis kecil itu terdiam sejenak. "Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu." Dia memasukkan obat ke dalam makanan dan membuka kunci pintu. Semua anak berlari keluar. Lois juga ingin berlari, tetapi melihat gadis kecil itu duduk mematung di ambang pintu, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak lari?" "Saya tidak ingin pulang." Namun, dia harus pulang. Dialah yang telah membiarkan semua anak-anak itu melarikan diri. Jika dia tetap di sini, para pedagang manusia itu pasti akan membunuhnya. Lois meraih tangannya, "Kalau begitu pulanglah bersamaku." Mata gadis kecil itu berbinar, "Oke." Mereka berjalan sangat jauh hingga akhirnya polisi menemukan mereka dan kemudian menggunakan catatan perdagangan anak untuk mencarikan keluarga mereka. Saat itu, Lois tinggal di rumah lamanya, belum di Oceanion. Gadis kecil itu harus dibawa ke rumahnya di Oceanion. Dia berpegangan erat pada tangan Lois dan tidak mau melepaskannya, sambil menangis keras. Suaranya sangat melengking. "Kakak, kau bilang akan membawaku bersamamu, dasar pembohong." Lois menatap polisi itu. "Saya ingin membawanya pulang, dan dia juga ingin ikut dengan saya, apakah itu bisa?" Polisi itu tidak dapat menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. "Kalian berdua masih muda, kalian harus kembali ke rumah masing-masing. Kalian tidak dapat pulang dan tinggal bersama." Gadis itu menangis lebih keras, wajahnya dipenuhi air mata. Matanya hampir tidak terbuka, dan dia tampak sangat acak-acakan. "Aku tidak ingin pulang. Aku ingin pergi bersamanya, kakak, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi bagian dari keluargamu?" Dia tampak sangat tidak sedap dipandang saat menangis, tetapi Lois memikirkan 3 bulan mereka ditawan, di mana kepribadiannya yang pendiam membuat anak-anak lain tidak berinteraksi dengannya. Hanya gadis kecil itu yang tinggal dan akrab dengannya. Dia teringat bagaimana gadis kecil itu telah membius si pedagang manusia agar dapat menyelamatkannya.
Louis menatapnya dan berkata dengan serius, bagaimana kalau begini saja? Saat kamu berusia 20 tahun, aku akan datang untuk menikahimu. Setelah aku menikahimu, kamu bisa pulang dan tinggal denganku. Benarkah? Ya, janji kelingking. Kemudian, setelah dia pulang ke rumah, neneknya, yang ingin melindunginya dari penganiayaan lebih lanjut oleh cabang pertama keluarga, mengirimnya ke luar negeri untuk belajar saat dia masih sangat muda. Baru setelah dia secara bertahap membangun kekuatannya sendiri, dia mengirim orang kembali untuk mencari gadis kecil itu. Tetapi waktu telah berlalu, dan kantor polisi pada masa itu tidak memiliki internet, dan telah terjadi kebakaran, yang menghancurkan semua catatan. Dia hanya dapat menemukan petugas yang bertanggung jawab atas kasus perdagangan manusia saat itu dan menggeledah rumah demi rumah hingga akhirnya dia menemukan Madeleine. Madeleine tidak berasal dari latar belakang yang baik, ayahnya adalah seorang pecandu alkohol, dan ibunya seorang pecandu judi. Dia telah dibuli sejak dia masih kecil dan bahkan tidak memiliki nama sampai dia berusia 4 tahun. Itu hanya karena kasus perdagangan manusia dan persyaratan polisi agar dia diberi nama. Dia tahu segalanya tentang Louis dan masa lalu gadis kecil itu. Sambil mencengkeram kerah bajunya, dia berteriak, jika bukan karena usahamu menyelamatkan semua orang, aku mungkin telah dijual ke keluarga baik-baik dan menjalani kehidupan yang damai. Daripada kembali ke neraka ini, kenapa kau datang menjemputku selarut ini? Di usianya yang ke-18, Madeleine tidak seperti gadis kecil yang keras kepala, namun cerdas seperti di masa kecilnya. Dokter mengatakan bahwa tumbuh di lingkungan seperti itu, dia pasti akan mengalami masalah. Madeleine mengalami depresi berat dan gangguan stres pasca trauma. Dia mengalami gangguan mental total. Dia bukan lagi orang yang diingatnya. Tetapi Louis tetap menepati janjinya dan membawanya ke luar negeri untuk membantunya lolos dari kubangan kotor itu. Madeleine terus memintanya untuk menikahinya. Namun, Louis tidak tahu apakah janji yang dibuat seorang anak pada usia 9 tahun dapat dianggap serius. Baru setelah dewasa dia mengerti arti pernikahan yang sebenarnya. Jadi dia terus menunda pemenuhan janjinya. Saat Louis sadar kembali, dia ingin mengatakan padanya bahwa dia sudah menikah dan meminta Madeleine untuk menjaga jarak di masa mendatang, tetapi sebelum dia bisa berbicara, telepon genggamnya dirampas, dan suara seorang staf medis terdengar. Tuan Horton, cepatlah datang. Nona Davis sedang mengalami episode lain. Kami tidak bisa mengendalikannya. Nona Davis memiliki kecenderungan menyakiti diri sendiri yang parah saat ini. Dia memegang pisau buah, dan ada risiko bagi hidupnya. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Dia akan tenang hanya jika Anda datang. Louis menarik napas dalam-dalam, mengepalkan jari-jarinya erat-erat, dan hanya bisa berkata pasrah, aku berangkat sekarang. Dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Pada akhirnya, akar masalahnya adalah dia berutang pada Madeleine. Setelah masuk ke dalam mobil, ia mengirim pesan WhatsApp ke Keira. Maaf, ada sesuatu yang mendesak. Keira memperhatikannya pergi, masih dalam keadaan linglung. Baru setelah ponselnya bergetar, dia menerima pesan WhatsApp dari Louis. Dia menunduk dan menjawab, tidak apa-apa. Lain kali saja. Sambil meletakkan telepon genggamnya, dia berkata kepada pria parubaya itu, suamiku ada urusan mendesak dan tidak bisa datang. Dia mengabaikanmu. Itu tidak baik, komentar Paman Olsen. Keira tidak membela Louis, dia sudah terbiasa dengan hilangnya pria ini secara tiba-tiba. Saat hidangan disajikan, Paman Olsen tiba-tiba menatap Keira. Aku belum bertanya, siapa namamu? Bab 221. Keira mendongak setelah mendengar ini. Ia hendak menyebutkan namanya, tetapi mengurungkan niatnya. Kemudian, dia mengangkat sebelah alisnya dan berkata, Tuan, ada beberapa hal yang sulit saya katakan kepada orang yang saya kenal, tetapi anehnya, saya bisa terbuka kepada orang yang tidak saya kenal. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan dan tidak saling mencampuri urusan pribadi masing-masing? Paman Olsen tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa wanita muda ini sangat sesuai dengan keinginannya. Kesepakatan, tak satu pun dari mereka pandai berkata-kata, tetapi mereka berdua saling memahami saat makan. Mereka meraih hidangan yang sama pada waktu yang sama. Setelah makan, Paman Olsen menyeka sudut mulutnya. Kamu mentraktirku makan malam, jadi aku harus mentraktirmu makan malam juga. Tidak masalah, Keira tersenyum. Kalau begitu, mari kita lakukan dalam 2 hari, usul Paman Olsen sambil menatapnya.
Aku akan kembali ke Clans dalam 2 hari. Bagaimana kalau aku mengundang seluruh keluargamu ke pesta perpisahan di sini? Aku bisa melihat sendiri seperti apa ibumu sebenarnya. Keira tertawa. Tentu saja, Nyonya Olsen selalu spontan, dan Keira tahu tanpa bertanya bahwa ibunya akan setuju. Sampai jumpa lagi. Keira melambaikan tangannya, berdiri untuk membayar tagihan, lalu keluar untuk naik taksi. Setelah dia pergi, Paman Olsen menunggu di tempat asalnya sebentar sebelum tertawa kecil sendiri. Jika Alice ada di sini, dia pasti terkejut. Dalam 20 tahun terakhir, Paman Olsen tidak tersenyum lebih dari 3 kali. Paman Olsen memandang sekeliling meja makan, memikirkan tentang hidangan lezat yang baru saja disantapnya bersama wanita muda itu, dan akhirnya meninggalkan restoran itu dengan enggan untuk kembali ke hotelnya. Begitu dia masuk, dia melihat Alice bekerja sambil makan makanan bawa pulang. Paman Olsen hendak berjalan melewatinya namun tiba-tiba kembali menatapnya, teringat wajah gadis itu yang sangat mirip dengan wajah ibunya, dan tiba-tiba bertanya, ayahmu, atau pamanmu yang kedua, apakah salah satu dari mereka memiliki anak haram di luar sana? Alice hampir tersedak makanannya. Paman, lelucon macam apa itu? Hari ini aku melihat seorang gadis muda yang sangat mirip dengan nenekmu. Mulut Alice berkedut. Ada banyak orang di dunia yang mirip. Paman, kau benar-benar terlalu memikirkannya. Daripada mencurigai ayahku dan paman keduaku, sebaiknya kau pertimbangkan apakah kau punya anak yang tidak kau ketahui. Paman Olsen terdiam. Keira tidak kembali ke keluarga Horton tetapi naik taksi ke keluarga Olsen untuk mencari ibunya. Dia tidak melihat Nyonya Olsen sepanjang hari dan sangat merindukannya. Berdiri di luar kediaman Olsen lagi, Keira merasa berbeda. Dulu, ia menganggap tempat ini sebagai neraka, tempat yang harus ia hindari. Namun, saat berdiri di sana hari ini, ia merasa tempat ini adalah rumahnya karena ibunya ada di sana. Keira mendorong pintu hingga terbuka, lalu terkejut. Ia melihat halaman yang rapi penuh dengan banyak barang, dengan kotak-kotak besar yang sedang disortir oleh pembantu rumah tangga, yang tengah meletakkan barang-barang di dalamnya. Ketika pengurus rumah tangga melihat Keira, mereka langsung tersenyum. Senang bertemu denganmu, Nona. Keira merasakan kehangatan di hatinya. Dia cepat-cepat berjalan melewati mereka ke ruang tamu, di mana dia melihat Mrs. Olsen duduk di sofa, menatap selembar kertas. Matanya berbinar saat melihat Keira. Keira, cepatlah kemari. Keira berjalan mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke samping, hanya untuk melihat bahwa dia sedang memegang cetak biru renovasi. Aku menyuruh mereka merobohkan kamar di lantai atas milik Isla. Kami akan menggantinya dengan dekorasi yang kau suka. Dengan begitu, kau bisa mengajak Louis untuk menginap sesekali. Mata Keira langsung dipenuhi air mata. Pagi ini, saat kembali setelah mengantar ibunya keluar dari rumah sakit, Keira melirik ke atas kamar Isla dan jejak kehadirannya ada di mana-mana di villa. Pada saat itu, dia tidak banyak berpikir tentang hal itu, tetapi dia tidak menyangka Nyonya Olsen akan mengetahui semua itu. Dia memegang lengan Nyonya Olsen. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Saya sangat menyukai desain renovasi pada cetak biru ini. Nyonya Olsen menepuk kepalanya. Anak bodoh, ini semua karena aku berutang padamu. Apa yang kamu makan malam ini? Keira terkekeh. Hari ini aku bertemu dengan seorang paman yang sangat menarik dan mentraktirnya makan malam. Dia bilang akan mentraktir kita makan dalam 2 hari. Bu, ayo kita pergi bersama. Tentu, seperti yang diharapkan, Nyonya Olsen langsung setuju dan kemudian menambahkan. Ngomong-ngomong, ruang bawah tanah tempat kamu dan Poppy Hill dulu tinggal, aku sudah menghancurkannya hari ini. Tapi beberapa barangmu masih ada di sana. Kita harus mengambilnya agar mereka tidak membuangnya secara tidak sengaja. Keira mengangguk. Keduanya turun ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu sangat redup dan luasnya sekitar 4 meter persegi, terlalu kecil untuk memuat apapun selain tempat tidur kecil Keira. Setelah Keira beranjak dewasa, Poppy pindah ke tempat tinggal pembantunya, meninggalkan Keira sendirian di tempat itu. Dia segera berlari ke tempat tidur dan mengeluarkan sebuah kotak kardus. Ketika Keira meninggalkan keluarga Olsen, Poppy tidak mengizinkannya membawa apapun, jadi isi kotak itu tetap tertinggal. Nyonya Olsen memperhatikan betapa Keira menghargai kotak itu dan tertawa saat membukanya, tetapi saat dia melihat apa yang ada di dalamnya, dia tiba-tiba tercengang. Di dalamnya, ada semua barang yang pernah diberikannya kepada Keira.
Ada boneka yang telah dipotong dan kemudian dijahit kembali, yang diberikan Nyonya Olsen kepada Keira saat ia berusia 3 tahun. Ada gaun putih yang robek-robek, yang diam-diam diberikannya kepada Keira pada ulang tahunnya ke-13. Bahkan ada ponsel yang hancur, yang diberikannya kepada Keira saat dia hendak meninggalkan keluarga Olsen. Isla sangat menakutkan saat masih kecil, apapun yang diberikan Nyonya Olsen kepada Keira akan dihancurkan oleh Isla, yang kemudian menyuruh Poppy menghukum Keira dengan keras. Nyonya Olsen tahu hal ini, tetapi setiap kali dia memarahi Isla, Isla akan menangis dan berkata dia takut cintanya terbagi dan diberikan kepada Keira. Jadi kemudian, Nyonya Olsen berhenti memberikan hadiah kepada Keira, karena takut menyakitinya. Air mata Nyonya Olsen jatuh. Keira, apakah kamu membenciku? Aku tidak membencimu, jawab Keira sambil tersenyum. Bu, tahukah kamu, aku sangat senang Poppy Hill tidak pernah memberiku nama, dan kemudian di kantor polisi ketika aku secara acak memilih nama untuk diriku sendiri, aku teringat padamu. Sebenarnya, ketika aku masih kecil, aku selalu ingin bernyanyi untukmu. Mata Nyonya Olsen semakin memerah, dan dia memegang erat tangan Keira. Keira, ayo kita buang semua ini, dan aku akan mengganti semua hadiah dari saat kamu berusia 1 tahun hingga sekarang. Dia tidak ingin menyimpan yang busuk, karena hanya akan mendatangkan kesedihan. Keira mengerti pikirannya dan mengangguk. Semua ini bisa dibuang, tapi ada satu hal yang tidak bisa. Dia mengobrak-abrik kotak itu dan mengeluarkan sebuah cincin giok. Nyonya Olsen terkejut saat melihatnya. Apa ini? Cincin giok itu terlihat sangat tua, dan kualitas gioknya sangat bagus, mungkin cukup berharga. Keira menjelaskan, ini diberikan kepadaku oleh kakak laki-lakiku. Ketika dia terpisah dari anak laki-laki itu setelah diculik sewaktu kecil, anak laki-laki itu memberinya cincin giok dan berkata, kalau kamu tidak tahan dengan keluargamu, ambillah ini dan temui aku ada di Glow Village di Cloud Town, Oceanion. Keira selalu mengingat tempat itu dengan kuat. Itulah satu-satunya harapannya setiap kali dia merasa ingin mati ketika dia masih anak-anak. Dia menarik seutas tali merah, memasangkan cincin itu di sana, dan menggantungkannya di lehernya lalu menunjuk ke segala sesuatu di ruangan itu, sisanya bisa dibuang. Setelah Keira tiba, Taylor pergi ke ruang kerja. Hubungan mereka bahkan lebih canggung, karena mereka bukan ayah dan anak. Keira sedang berada di lantai bawah, mendiskusikan dekorasi kamar dengan Nyonya Olsen. Dia sangat tertarik dengan hal itu dan menanggapi masalah itu dengan serius, karena tahu bahwa itu akan menjadi rumah masa depannya. Saat hari mulai larut, Nyonya Olsen mendesaknya untuk pulang, dan Keira dengan enggan berjalan keluar pintu. Tetapi ketika dia melangkah keluar, dia melihat Bentley milik Louis terparkir di luar. Keira sedikit terkejut dan berjalan mendekat. Louis keluar dari mobil dan datang untuk membukakan pintu untuknya. Aku tahu kamu di sini, jadi aku datang untuk mengantarmu pulang. Keira tersenyum. Louis berkata dengan suara rendah, maaf, malam ini aku tidak apa-apa. Keira memotongnya. Louis mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan menguatkan dagunya. Setelah masuk ke mobil, Louis masih menatap lurus ke depan. Dia baru saja pergi ke rumah sakit. Madeleine benar-benar menodongkan pisau buah ke arteri utama di lehernya sambil berteriak kepada para dokter. Jangan ke sini, jangan ke sini. Aku hanya menginginkan Louis. Dan ketika dia tiba, Madeleine menatapnya. Louis, kau berjanji untuk menikah denganku. Tahukah kau, menikah denganmu adalah harapan terbesarku. Itulah satu-satunya alasan aku tetap hidup. Sekarang pulanglah dan ceraikan wanita itu. Kalau tidak, aku akan bunuh diri. Dia mengambil pisau itu dan mengalungkannya di lehernya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia tampak benar-benar bersungguh-sungguh. Louis sebelumnya mengira bahwa dia mungkin berpura-pura, menggunakan kejadian masa kecil mereka untuk memerasnya secara moral. Namun setelah berkonsultasi dengan banyak psikiater, dia menyimpulkan bahwa dia tidak berbohong. Satu-satunya harapannya untuk hidup adalah dia. Louis merasakan udara di dalam mobil sangat pengap, jadi dia melonggarkan dasinya dan mengepalkan tangannya. Apakah dia benar-benar harus memenuhi janji yang dibuat di masa kecilnya? Dan bagaimana dengan Keira, istrinya? Louis menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Keira. Mengapa kau tiba-tiba kembali ke rumah Olsen? Keira tanpa sadar menyentuh lehernya. Aku kembali untuk mengambil beberapa barang. Tindakannya membuat Louis memperhatikan sesuatu yang baru di lehernya,
dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang begitu berharga bagimu sehingga kamu harus menyembunyikannya. Bab 222. Keira menggodanya, sebuah tanda kasih sayang. Louis tertegun sejenak, tatapannya menjadi tegang. Siapa yang memberikannya padamu? Tentu saja bukan kamu. Keira mengangkat alisnya, mata Louis sedikit menggelap. Karena itu bukan aku, maka itu bisa dibuang. Itu tidak akan berhasil. Keira mendongak. Aku berpikir untuk mengembalikannya padanya di masa mendatang. Kelihatannya cukup berharga. Hah, seakan-akan itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Keira kemudian bertanya, apakah kamu ingin melihatnya? Tidak mau melihatnya. Louis keras kepala, tetapi matanya masih melirik ke arah lehernya. Keira mendecak lidahnya. Apa itu? Kenapa aku bisa mencium sedikit rasa cemburu? Keduanya bercanda dan segera tiba di kediaman Horton. Meskipun Selena telah mengirim mereka untuk tinggal di rumah utama, mereka tetap pergi mengunjungi Nyonya Horton tua terlebih dahulu. Melihat wajah Louis yang merajuk, Selena tidak berani berpura-pura dan membiarkan mereka masuk ke kamar. Keira menyadari bahwa selain brankas, semua barang berharga lainnya telah dikeluarkan dari kamar. Fiona diam-diam mengatakan kepadanya bahwa semuanya telah dibawa ke kamar Selena sendiri. Sungguh wanita yang rakus. Dia membisikkan keluhan, memperlakukan Keira sebagai tuan rumah, dengan nada ingin meminta keputusannya. Semua ini ditinggalkan untukmu oleh Nyonya Horton tua, dan sekarang dia telah merampas semuanya. Keira merasakan kehangatan di hatinya. Dia tidak punya keluarga sejak dia masih kecil. Sekarang keluarga Olsen sedang merenovasi rumah untuknya, dan dia perlahan mulai terbiasa dengan kehidupan di Hortons. Dia tersenyum tipis dan berbisik, jangan khawatir. Apa yang menjadi milik kita, tidak bisa diambilnya. Fiona kemudian menghela napas lega. Nyonya Horton yang sudah tua masih tertidur, dan Keira melihat kulitnya tampak lebih baik. Dia memeriksa hasil pembacaan pada peralatan di sekitarnya dan, mendapati semuanya beres, merasa lega. Dia dan Louis berjalan keluar dari halaman rumah Nyonya Horton tua, menuju rumah utama. Dalam perjalanan, Louis bertanya padanya, apa yang baru saja Fiona katakan padamu? Keira mengulang kata-kata Fiona sambil tersenyum, dan wajah Louis berubah dingin. Dia membawa obat untuk nenek, aku tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Tapi hal-hal yang tidak boleh disentuh, jangan pernah dipikirkan. Keira tidak terlalu peduli dengan properti itu, tetapi dia sedikit khawatir. Kita di sini bukan untuk menjaga nenek, bukankah dia akan memperlakukannya dengan buruk? Jangan khawatir, kata Louis acuh tak acuh. Orang tua itu tidak begitu baik padaku, tetapi dia selalu bersikap baik pada nenek. Selena tidak akan berani menyakiti nenek. Jika bukan karena rasa hormat Nathan yang besar terhadap Nyonya Horton tua, wanita tua itu mungkin tidak akan mampu melindungi Louis. Saat Louis masih kecil, Nathan dan Oliver bertekad menyingkirkannya dan bebannya. Pikiran itu saja membuat Louis merinding, tetapi pada saat itu, tangannya tiba-tiba dipegang oleh tangan kecil yang hangat. Dia menoleh ke samping dan melihat gadis itu menunjuk ke langit. Lihat, bulan begitu purnama malam ini. Louis tertular oleh suasana hati gembiranya dan juga mendongak. Cahaya bulan terang dan indah. Namun dia hanya melirik sekali, tatapannya lalu tertuju pada profil Keira. Siluetnya jelas, kulitnya yang tanpa cacat begitu putih bersih hampir tembus pandang, dengan bulu mata yang lentik, dia sama sekali tidak seperti kecantikan halus dari tipe tradisional, tetapi sebaliknya, dia memiliki aura keberanian. Dan bibirnya, tidak terlalu tipis atau terlalu montok. Louis menelan ludah. Keira berjalan di depan, tetapi kemudian dia merasakan Louis di sisinya telah berhenti. Dia menoleh dengan rasa ingin tahu dan langsung terhanyut dalam tatapan mata lelaki itu. Matanya sangat dalam, seperti langit berbintang yang luas, yang tidak dapat dipahami. Keduanya saling memandang, dan Louis tiba-tiba melangkah maju, menutup jarak di antara mereka. Udara malam di musim dingin sebenarnya agak dingin, dan tidak ada serangga atau burung yang berkicau di antara pepohonan di sekitar, yang membuatnya sangat tenang. Begitu sunyi sehingga Keira bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia mengerutkan bibirnya, dan napasnya yang gugup bertambah berat. Suasana tiba-tiba berubah menjadi akrab. Tepat saat itu, Louis perlahan menundukkan kepalanya. Wajahnya semakin dekat dan dekat, begitu dekatnya hingga napasnya seakan-akan menyembur ke wajahnya. Aroma vanila yang menyenangkan dari pria itu menyelimuti Keira, membuatnya tanpa sadar menutup matanya. Dek, dek, dek.
Itu suara detak jantung. Mereka hendak berciuman, bukan? Keira yang tidak pernah takut pada apapun, kini merasa sangat gugup hingga udara di dadanya terasa seperti tersedot keluar. Namun sesaat kemudian, dia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh kepalanya. Keira membuka matanya karena terkejut, hanya melihat sehelai daun di tangan Louis. Ada sehelai daun di rambutmu. Keira bingung. Dia bertanya tanpa berpikir, apakah kamu datang begitu dekat hanya untuk mencabut daun ini untukku? Apalagi, kupikir, Keira memulai namun kemudian langsung menghentikan dirinya sendiri. Louis terkekeh pelan. Pikir apa? Tidak ada apa-apa. Keira marah. Dia berbalik dan berjalan pergi. Tetapi baru saja dia berbalik lengannya ditarik dengan kuat dan dia menghantam keras dada lebar Louis. Keira terdiam sejenak, secara naluriah berusaha melawan, tetapi pada saat berikutnya, Louis menundukkan kepalanya dan menciumnya. Keira membeku di tempat, dia bisa merasakan detak jantungnya yang berdebar kencang di dadanya. Bibirnya begitu lembut, tetapi kemudian mata Keira membelalak. Louis sedang membuka paksa bibirnya, dengan lembut dan hati-hati pada awalnya, lalu tiba-tiba melancarkan serangan penuh. Angin musim dingin terasa dingin. Namun Keira merasakan hasrat yang membara, ia kesulitan bernapas dan ingin mundur, namun tangan besar Louis memegang bagian belakang kepalanya, memperdalam ciuman itu. Tangannya tanpa sadar melingkari pinggang pria itu. Udara seakan tersedot keluar, dan rasionalitasnya lenyap sepenuhnya. Setelah beberapa lama, Keira merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Ia tersentak bangun dan mendorong Louis menjauh. Dengan pipi merona, Keira menunduk melihat anak anjing itu berdiri di sana, mengibas-ngibaskan ekornya, mata anak anjingnya yang kecil menatap mereka dengan penuh rasa ingin tahu dan serius, lalu menjilati kakinya. Keira tercengang. Dia begitu malu sampai dia bisa mati. Dia berbalik dan berlari cepat menuju rumah utama, meninggalkan Louis di belakang. Louis memperhatikannya dari belakang, menyentuh bibirnya dengan jarinya, dan terkekeh pelan. Kemudian, dia menunjuk anak anjing itu dengan jarinya di bibirnya. Set, jangan beritahu siapapun, dia pemalu. Anak anjing itu tampak bingung. Setelah mengatakan ini, Louis mengikuti Keira, berjalan perlahan menuju rumah utama. Tepat saat dia sampai di ambang pintu, dia melihat wanita itu berdiri di sana, menunduk dan menendang kerikil, dengan sikap agak kekanak-kanakan, melotot ke arahnya. Keira belum pernah ke rumah utama, jadi dia tidak tahu di mana harus tinggal. Louis mempercepat langkahnya, mendekatinya, dan meraih tangannya. Keira segera mengundurkan diri seakan terbakar, terbatuk, lalu masuk ke ruang tamu bersamanya. Mereka kemudian didekati oleh kepala pelayan, yang wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Kepala pelayan itu menatap Keira dengan penuh arti dan terbatuk. Nyonya, seseorang telah mengirimi Anda hadiah. Saya telah menaruhnya di kamar Anda. Keira bingung. Dia terkejut. Dia melirik Louis, yang mengerutkan kening, dengan jelas menunjukkan bahwa hadiah itu bukan darinya. Dia dan Louis naik ke atas, memasuki ruangan yang disebutkan kepala pelayan, dan melihat lautan mawar merah muda. Ada tidak kurang dari 999 mawar, hampir menutupi sofa. Keira berjalan mendekat dan membuka amplop yang terlampir pada buket bunga, yang hanya mencantumkan nama orang yang mengirim bunga, Paman Olsen. Keira bingung. Tiba-tiba dia teringat nasihat yang pernah dia berikan kepada paman tampannya tadi, bahwa untuk merayu seorang gadis dia harus mengirimkan bunga berwarna merah muda. Bersambung.